di mana bagi Iran Amerika Serikat ini benar-benar menyimpang dari MOU yang sudah ditandatanganinya sendiri pada tanggal 18 Juni silam. Dan ini untuk kesekian kalinya mengingatkan masyarakat Iran bahwa Amerika Serikat itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Kalau bicara pasti bohong, pasti bohong. Kalau Hmm. terikat dalam perjanjian, mereka itu akan ingkar. Dan kalau sudah sama-sama menapaki semua items, dia itu akan menggunting dalam lipatan. Dan ini sudah persis seperti yang diingatkan oleh masyarakat Iran bahwa Israel akan menjadi duri dalam daging. Dan untuk itu saya perhatikan, ya krisis akan semakin kuat. Garda Revolusi Iran merilis video yang memperlihatkan peluncuran rudal sebagai respons atas Amerika Serikat yang menyerang mereka akhir pekan lalu. Rudal yang ditembakkan Iran menargetkan pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dan markas armada kelima Amerika Serikat di Port Salman, Bahrain. Iran coba merespons agresi Amerika Serikat ke wilayah pesisir. Iran juga mengingatkan Amerika Serikat untuk tidak ikut campur di lalu lintas kapal Selat Hormuz sesuai kesepakatan gencatan senjata beberapa pekan lalu. Akhir Juni menjadi saksi runtuhnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz. Saling balas serangan taktis militer kembali pecah, mengancam jalur logistik energi global sekaligus menguji arsitektur diplomasi dunia. Bagaimana mitigasi strategis yang harus diambil Indonesia, serta seperti apa dinamika taktis di lapangan? Dialog Prime akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom sore ini. Dari Jakarta kita sudah tersambung dengan Wakil Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Ikatan Alumni Lemhanas Strategic Center, Wibawanto Nugroho Widodo, dan dari Bandung kita juga sudah tersambung dengan Teuku Reza Syah, dosen Hubungan Internasional Presiden University. Pak Reza, Mas Wiba, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Pak Reza, Selamat sore, audionya Mas belum Titi. terdengar baik. Terima kasih Pak Reza. Saya ingin mulai dulu ke Anda Pak. Jadi apa yang terjadi sekarang ini kita bisa mengkategorikan konflik AS Iran atau yang disebut IRGC agresi Amerika Serikat baru-baru ini itu masih tergolong limited war atau perang proxy plus atau apa sebutannya sekarang Pak Reza? Sebutannya bisa macam-macam ya, tapi yang jelas ini kemenangan diplomatik Israel Amerika Serikat lewat sebuah perjanjian trilateral baru Amerika Serikat, Israel, dan Lebanon. Ya. Kemudian pada saat yang sama ini merupakan kemunduran bagi diplomasi Iran. Jadi saya kalau diminta kasih nama sulit, tapi yang jelas Iran sedang tiarap, Israel sama Amerika Serikat naik daun. Dan untuk itu Lebanon sekarang sedang menjadi ajang uji coba. Apalagi sudah terlahir tanggal 26 silam itu trilateral framework between the United States of America, the State of Israel, and the Republic of Lebanon. Jadi ini sangat mengkhawatirkan Iran karena tujuan akhir dari perjanjian ini adalah mengakhiri status perang secara formal dan memulihkan kedaulatan penuh wilayah Lebanon di bawah kendali satu otoritas negara. Dengan demikian tidak ada lagi Hezbollah. Kemudian juga akan masuk bantuan Amerika Serikat sekitar 100 juta melalui PBB, dan kemudian dana kompensasi juga bagi Amerika Serikat untuk Angkatan Bersenjata Lebanon itu namanya Lebanon Armed Forces sekitar 30 juta, dan untuk itu akan sangat membatasi pergerakan Iran. Jadi untuk itu tampaknya sampai saat ini Amerika Serikat Israel sedang unggul, Lebanon sedang jadi korban, dan Iran sedang tiarap. Dan untuk itu dapat dimengerti mengapa Iran sangat keras dalam berurusan dengan Amerika Serikat, dengan posisi-posisi pangkalan militer Amerika Serikat, dan diperkirakan Iran akan semakin keras dalam menangani urusan Selat Hormuz. Demikian. Baik, kesimpulannya apakah ini merupakan serangan balasan yang terukur atau ini sebenarnya sinyal dimulainya perang terbuka yang skalanya akan lebih besar, Pak Reza? Saya perhatikan demikian ya, karena Iran itu selain diplomasi dengan melibatkan ketua DPR dan menteri luar negeri, tampaknya mereka sudah mulai ditekan oleh Ayatollah, di mana Ayatollah mulai mengatakan tidak ada siapapun dari kementerian dan lembaga yang menyimpang dari instruksi Ayatollah, dan Ayatollah juga mengatakan kalau urusan Hormuz dan nuklir itu tidak ada
tidak ada toleransi, dan tampaknya dengan dalam keadaan seperti ini Iran akan benar-benar mengandalkan kewibawaan Ayatollah, dan tampaknya konflik akan semakin meluas. Demikian. Ya, Iran tetap solid, tapi sementara di sisi lain Kongres Amerika Serikat sepertinya sedang terbelah saat ini. Saya ke Mas Wiba. Bagaimana Anda melihat Amerika Serikat saat ini, khususnya di dukungan di Kongres untuk Trump? Ya, jadi yang pertama itu kita melihatnya, ya, sebelum saya menjawab dukungan Kongres kepada Presiden Trump. Ya. Jadi ini pada saat penandatanganan dilakukan kemarin, itu sifatnya baru formalitas ya, karena isu utama itu adalah antara Teheran dan Washington adalah strategic trust yang defisit. Jadi tantangan yang utama itu adalah merestorasi strategic trust tersebut. Itu poinnya. Tanda tangan bisa dilakukan, tetapi tantangan terberatnya adalah merestorasi itu. Itu poin satu ya. Nah, yang poin kedua yang sekarang terjadi itu adalah ujian terhadap perjanjian yang sudah ditandatangani yang akan diuji 60 hari kemudian. Nah, tetapi kita harus melihat di dalam konflik ini, ya, ini kan konflik internasional Timur Tengah di mana namanya eskalasi itu up and down merupakan hal yang biasa di dalam proses diplomasi gitu. Jadi kita melihatnya ada 4 step bagaimana konflik ini bisa selesai. Yang pertama itu adalah terminasi konflik. Nah, step kedua itu yang namanya manajemen konflik. Step ketiga itu resolusi konflik. Step keempat itu transformasi konflik. Yang terjadi antara Amerika dan Iran saat ini, termasuk dengan Israel, ya, itu antara step 1 di tahap awal menuju step kedua, yaitu manajemen konflik. Di mana di dalam konflik itu masih ada up and down. Masih ada eskalasi, deeskalasi. Nah, yang membuat proses ini bisa berjalan terus maju, itu namanya adalah proses restorasi kepercayaan yang merupakan fondasi dari peace process itu. Nah, jika itu bisa terlaksana, terlewati, majulah itu ke resolusi konflik. Ada kesadaran moral, kesadaran strategis tanpa harus dipaksa menandatangani, mereka ingin untuk kompatibel kembali interest geopolitiknya. Baru ada transformasi konflik. Nah, di mana yang tadinya lawan bisa menjadi aliansi. Sama yang terjadi di era Perang Dunia Kedua. Di mana Amerika setelah berperang melawan Jerman dan Jepang, lah saat itu selesai Jerman dan Jepang menjadi aliansinya Amerika. Nah, itu terjadi karena ada suatu tekanan ekstrim yang namanya Perang Dunia, termasuk juga serangan nuklir. Waktu itu serangan atom ke Hiroshima Nagasaki. Nah, tapi ini kan belum terjadi. Yang terjadi adalah proses low intensity conflict, high intensity conflict 28 Februari kemarin, special operation. Nah, jadi ini bagian dari proses. Yang ketiga yang saya mau tekankan, ya, bahwa dari kedua belah pihak, baik dari sisi Amerika dan Israel serta pihak Iran, itu menunjukkan namanya signal penangkalan. Mereka mampu untuk membalas. Mereka tidak boleh kelihatan lemah satu sama lain. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan juga, mereka harus kelihatan kuat ke dalam, baik di Washington dan juga di Teheran. Ya. Dan yang ketiga, ini bagian dari leverage. Kalau mereka mempunyai kemampuan militer yang dipertunjukkan, itu bagian dari leverage mereka dalam proses diplomasi. Nah, yang keempat, yang penting itu adalah mereka satu sama lain saling mengetes. Nah, karena yang terjadi setelah penandatangan kemarin, itu perangnya berubah menjadi perang intelijen, atau dikenal sekarang dalam perang modern itu C6ISR. Command, Control, Communication, Computer System, Cyber, Combat System, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. Jadi semua negara yang berperang di sini itu mereka melakukan perang intelijen. Sewaktu-waktu itu bisa diledakkan begitu. Nah, makanya mereka melakukan tes. Apa yang dites? Lawan itu siap apa enggak? Berapa stok rudalnya? Bagaimana kemampuan intelijennya? Gimana kemampuan bertempurnya? Bagaimana mereka bisa sigap di dalam sistem artileri pertahanan udara? Nah, itu yang dites di dalam serangan-serangan ini, gitu. Nah, dan mereka juga masing-masing menunjukkan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan kontrol eskalasi. Mereka mau melakukan sedikit pertempuran secara counter force, artinya disasar adalah limited, sasaran militer saja. Tetapi mereka juga kedua belah pihak menghindari perang terbuka sebenarnya. Karena itu berat secara politik, secara ekonomi, dan secara militer ongkosnya. Baik bagi Teheran dan juga bagi Washington. Ya. Nah, yang berikutnya yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kemungkinan skenario-skenario yang terjadi. Ya. Nah, kemungkinan ini sekarang adalah yang namanya limited war gitu. Jadi memang ada counter force yang digunakan adalah perangkat militer, yang disasar adalah sasaran militer,
militer yang diserang juga harus melakukan pembalasan, ya, dan tidak ada invasi dalam bentuk pasukan darat. Nah, skenario paling mungkin nih selama 60 hari ini. Tapi kalau ini bisa miskalkulasi, itu tadi dibilang Pak Reza, itu bisa eskalatif. Eskalatifnya bisa menjadi perang yang namanya attrition, seperti kasus Irak-Iran dan juga kasus Rusia dan Ukraina, di mana perangnya tuh sudah perangnya tuh perang melawan industri, ya. Jadi artinya secara ekonomi bisa rontok yang tidak tahan lama gitu. Nah, perang cyber, perang drone, perang misil, perang intelijen, dan yang terjadi di Timur Tengah saat ini bisa saja ini eskalatif menjadi perang seperti Iran-Irak dulu atau seperti perang yang terjadi di Rusia dan di Ukraina saat ini dengan Rusia. Dan yang paling tidak diharapkan, walaupun chance-nya paling kecil, adalah perang yang sifatnya sudah regional konflik, di mana negara-negara Teluk, proksi-proksi Iran, Israel, bahkan great power lainnya termasuk Rusia dan China terbawa-bawa gitu. Nah, itu yang penting. Tapi kita harus optimis dulu, ya. Karena menurut saya ada 5 indikator yang bisa kita lihat apakah ini bisa menjadi eskalatif yang membahayakan atau tidak. Yang pertama adalah gangguan serius di Hormuz. Ada apa enggak? Gitu. Yang kedua, adanya serangan ke fasilitas energi utama negara-negara yang tersangkut, misalnya serangan ke Iran. Gitu. Yang ketiga, adanya mobilisasi pasukan dari kedua belah pihak dan juga dari negara-negara Teluk. Yang keempat itu adanya yang namanya keterlibatan dari negara-negara Teluk dan juga Israel untuk meningkatkan deployment pasukannya gitu. Nah, yang kelima, jika jalur diplomasi itu tertutup total, nah itu kita harus concern ini bisa menjadi eskalatif. Nah, kalau Indonesia sih memang perannya itu Indonesia kan middle power, ya, jadi harus menjadi jembatan atau bridge builder yang bisa dipercaya kan. Nah, akhirnya bisa menjadi honest broker dan ujung-ujungnya bisa menjadi fasilitator diplomasi, ya. Karena Indonesia ini sekarang harus menjaga ketahanan nasionalnya, kepercayaan antara rakyat kepada pemerintah, public trust, dan juga keamanan energi, dan mengantisipasi segala risiko jika energi naik, risiko supply bahan baku, dan juga risiko ekonomi, dan juga kita harus mengamankan keamanan maritim kita. Nah, itu dari Indonesia, ya. Nah, jadi kita harus terus memainkan equidistant diplomasi dengan cara kuantum. Kita harus bisa dipercaya oleh semua pihak yang bertikai. Nah, itu tantangan yang berat. Dan kita harus mulai dari dalam negeri. Itu dulu kalau dari saya. Ya, ya, karena tadi Anda menyinggung terkait perang Iran-Irak begitu ya. 8 tahun kalau tidak salah Mas Wiba ya, dari tahun 1980 hingga 88. Sekarang kalau saya tarik misalnya sejak kudeta yang terjadi di Iran 1953, kemudian ada revolusi 1979, krisis nuklir, apa yang terjadi dengan Iran dan Amerika ketika JCPOA ya, Amerika menarik menarik dukungan di situ, menarik janjinya hingga perang terbatas yang saat ini kita lihat dari mulai tahun 2025 kemarin sampai sekarang. Konflik ini kan selalu bergerak naik turun, dari krisis ke krisis tanpa rekonsiliasi yang nyata begitu. Apakah ini nantinya juga sementara kemarin ada spekulasi Mas Wiba bahwa kemungkinan gencatan senjata kali ini akan bertahan karena Trump kan menghadapi November nanti. Jadi spekulasi di luaran berkembang bahwa dia akan stay low. Dia tidak akan berbuat apa-apa, tapi ternyata kenyataannya tidak, agresi tetap terjadi. Apakah kita kali ini akan tetap melihat perang yang terus naik turun dari satu krisis ke krisis yang lain tanpa rekonsiliasi yang mendasar, lagi-lagi terjadi? Iya, jadi masalahnya itu adalah tidak adanya kompatibilitas geopolitik, ya, orientasi, geopolitical orientation. Jadi tidak adanya kompatibilitas orientasi geopolitik antara Israel, Amerika, dan Iran. Nah, di mana itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya defisit kepercayaan strategis sejak tahun 79. Kalau Iran mundur lagi dari tahun 52-53 sudah ada traumanya dengan Barat gitu. Yeah. Karena Mossadegh waktu itu dikudeta kan, ceritanya begitu. Gitu. Nah, jadi ini merupakan satu tantangan ya yang harus diselesaikan oleh semua pihak yang bertikai. Nah, sekarang masalah timeline. Nah, masalah timeline ini karena Presiden Trump harus memastikan bahwa di Kongres itu yang menang lagi nanti di upper dan lower house itu tetap Republikan sehingga dia tidak bermasalah sebagai lembah, sebagai lebih banyak lumpuh dari tahun 2016 sampai 2018. Nah, tetapi Mbak juga nggak boleh lupa bahwa siapapun presidennya
baik itu Republikan atau Demokrat, ya, yang menguasai di eksekutif ataupun juga di Kongres, ya, tetap yang namanya Amerika itu melihat Iran itu sebagai ancaman yang membahayakan mereka sejak tahun 79. Dan Iran itu dianggap sebagai negara yang paling banyak membunuh warga negara Amerika Serikat. Itu dari perspektif Amerika. Cuman caranya yang berbeda. Nah, caranya Presiden Trump itu misalnya membuli dalam diplomasi. Yang kedua, kemarin mencoba melakukan high intensity conflict sejak 28 Februari, mengikuti apa yang menjadi masukan strategis dari Israel. Tetapi kan itu belum berhasil. Tetapi upaya-upaya special operation and low intensity conflict, perang-perang intelijen, juga dilakukan oleh presiden-presiden dari Partai Demokrat, gitu Mbak. Nah, jadi sekarang yang Presiden Trump lakukan itu adalah mencapai common ground, bahwa yang paling minim yang harus dilakukan Amerika saat ini untuk menghadapi Iran yang menurut Amerika masih terus membahayakan Amerika karena kemampuan nuklir, kemampuan proksi, dan orientasi geopolitik secara overall yang membahayakan national security interest Amerika. Di mana Presiden Trump harus tarik ulur, harus ngerem dan ngegas gitu. Dan saya bisa pastikan, Mbak, ya hanya Tuhan Yang Maha Esa yang tahu ya, tapi saya bisa prediksi dengan 99% confidence level bahwa jika Republikan menang lagi di Kongres tahun 2028 bulan November, 2026 bulan November, Presiden Trump akan kembali memboosting pendekatan agresif untuk memastikan orientasi geopolitik Teheran itu kompatibel dengan Amerika, kompatibel juga dengan China dan Rusia yang sebenarnya tidak mau Timur Tengah itu berdarah, dan yang paling penting bisa kompatibel dengan Israel. Karena sekarang isu di Timur Tengah ini bukan lagi isu antara Israel melawan Arab gitu, tapi isu antara Iran dan Iran. Yang kedua itu adanya posisi hedging dari negara-negara Teluk. Yang ketiga bisa dilihat ada relatif penurunan dominasi Amerika di Timur Tengah, ya. Dan yang keempat itu adanya poros-poros yang mencoba lebih mandiri ya, seperti Turki, Mesir, ya, Arab Saudi yang mencoba bermain kuantum juga gitu. Nah, ini menjadi multipolar society yang sedang dalam proses pembentukan. Nah, ini yang saya bilang bahwa di dalam proses ini Amerika itu juga mau dalam tanda kutip kalau dilihat dari strategi keamanan nasionalnya Trump itu namanya shifting burden strategi gitu. Jadi mereka Washington itu juga nggak mau Amerika terlalu banyak menanggung beban keamanan di Timur Tengah. Tetapi untuk itu justru ya tidak mau nanti yang menjadi powerful di situ adalah kekuatan yang membahayakan core interest-nya Amerika, paham ya Mbak ya? Nah, seperti dulu Perang Dunia Kedua itu selesai, ya Inggris itu turun, Amerika naik, dan wilayah Inggris itu kan 80% dunia dulu. Tapi akhirnya perlahan-lahan diambil oleh Amerika, tapi kan tanpa peperangan, tanpa perang terbuka kan? Okay. Nah, karena adanya kompatibilitas budaya Amerika dan Inggris. Nah, sekarang antara Amerika dan China kan tidak kompatibilitasnya tidak tinggi, ya, apalagi dengan Iran gitu. Mas Iba, kita break azan maghrib terlebih dahulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Reza, kita break terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami kembali usai kumandang azan maghrib berikut ini. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Wakil Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Ikatan Alumni Lemhanas Strategic Center Wibawanto Nugroho Widodo dan bersama Teuku Reza Syah, dosen hubungan internasional di Presiden University. Pak Reza, saya ke Anda Pak. Kalau kita lihat setiap kali eskalasi militer mereda, ketegangan bertransformasi menjadi tekanan ekonomi, kemudian sanksi, perang proksi ataupun perang bayaran, bukan benar-benar berakhir. Apakah itu yang akan kita hadapi, akan kita lihat di masa-masa mendatang, apalagi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Wiba dari kudeta 53, revolusi 79 sampai sekarang, krisis dari satu krisis ke krisis yang lain tidak ada rekonsiliasi yang tampaknya mendasar. Terima kasih. Keadaan ini membuat pemerintahan Iran makin solid, bahwa Amerika Serikat itu tidak bisa dipercaya. Tadi narasumber Bapak Wibawanto sudah menjelaskan ide-ide dasar seperti konflik, kemudian termination konflik, management konflik, kemudian resolusi konflik dan transformasi konflik. Itu akan sangat sulit dijalani ya, karena Iran berpikir
Amerika Serikat itu sama sekali tidak bisa dipercaya, dan jawabannya hanyalah satu, serangan balik. Jadi yang kita hadapi sekarang adalah adu senjata antara kedua negara tersebut. Dan tampaknya Iran sedang kesulitan karena basisnya di Lebanon itu sedang berpihak kepada Amerika Serikat dan Israel. Jadi kalau selama ini Iran bangga dengan mengatakan Lebanon itu adalah the crown jewel atau juga axis of resistance, itu sudah tidak ada lagi begitu. Kemudian kalau Lebanon itu bisa dijadikan landasan untuk menyerangan lewat ballistic missile, itu juga sudah tidak ada lagi gitu. Jadi yang Iran lakukan sekarang adalah meyakinkan kepada dunia bahwa dalam menangani krisis di Lebanon itu hendaknya berdasarkan resolusi-resolusi PBB yang ada. Dan kalaupun nanti Indonesia akan masuk, Indonesia juga harus memahami resolusi tersebut dari perspektif Iran, perspektif Lebanon, perspektif Amerika Serikat, dan perspektif Israel. Karena resolusi seperti 1701 ini yang menuntut penghentian total permusuhan antara Israel dan Hezbollah, itu mengedepankan angkatan bersenjata Lebanon. Kalau sudah berbicara angkatan bersenjata Lebanon, tentunya angkatan bersenjata Lebanon tersebut akan sangat taat pada perkembangan terkini. Perkembangan terkini adalah trilateral framework tersebut, di mana mereka akan dibiayai oleh Amerika Serikat, dan yang rugi adalah masyarakat Lebanon sendiri. Kalau sudah begini keadaannya tentu Iran akan meningkatkan kualitas dukungnya pada Hezbollah atau mencari kader-kader baru. Dan untuk itu saya bisa melihat pada saat Iran masih kesulitan bagaimana menghadapi perkembangan terkini di Lebanon yang hanya berjarak 1.500 km dari Iran, dan di tengah-tengahnya itu ada Irak dan Syria. Tentunya Iran juga berpikir bagaimana nanti keikhlasan Irak dan Syria untuk bersama dengan IRGC. Dan ini adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan Iran saat ini, dan juga pertimbangan Indonesia kalau kita ingin masuk, karena tentunya Indonesia banyak sekali membawa mandat dari Organisasi Konferensi Islam dan juga dari Liga Arab misalnya. Jadi untuk itu tentunya Indonesia juga harus hati-hati sekali memahami resolusi 1701 tahun 2006, kemudian resolusi 1515 tahun 2004, ini yang dikhawatirkan oleh Iran, yakni menuntut pembubaran dan pelucutan senjata semua milisi Lebanon dan non Lebanon. Kemudian juga resolusi 425 dan resolusi 426 yang mendesak Israel untuk menarik pasukannya dari Lebanon Selatan. Dan ini tentunya resolusi 425, 426 ini akan membuat Indonesia dekat dengan Iran. Kemudian juga perihal UNIFIL yang mandatnya akan berakhir tanggal 31 Desember, tentunya ini akan juga dipertanyakan oleh Amerika Serikat dan Lebanon, oleh Amerika Serikat dan Israel. Dan tentunya mereka akan mendesak kepada Lebanon untuk mempercepat mundurnya UNIFIL. Dalam hal ini adalah mandat mereka tidak diperpanjang lagi. Demikian. Baik, Pak Reza, apakah krisis yang kita lihat saat ini, apa yang Anda lihat? Apa bedanya dengan krisis Amerika Serikat dan Iran pada periode-periode sebelumnya? Kalau 1953 itu kan sebenarnya Iran memiliki pemimpin yang terpilih secara demokratis, namanya Mossadegh kan, dan Mossadegh ini diturunkan oleh Amerika Serikat dan Inggris, karena Mossadegh ini akan mengatakan bahwa semua bumi, air, dan kekayaan di bawahnya itu dikuasai oleh Iran saja begitu. Dan untuk itu Amerika Serikat dan Inggris mendatangkan seorang raja namanya Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer, dan untuk itu dia memerintah sampai tahun 1979. Tapi seorang kepala negara yang tidak demokratis, kepala negara yang jauh dari rakyatnya yang mayoritas beragama Islam Syiah, itu tumbang. Dan saya perhatikan dalam hal ini memang Iran sudah bermusuhan total dengan Amerika Serikat sejak tahun 79 sampai sekarang, itu embargo jalan terus. Kemudian ini yang diminta oleh Iran adalah kendorkan sanksi primer dan kendorkan sanksi sekunder. Dan untuk itu saya pikir 60 hari ke depan itu akan penuh dengan caci maki, di mana bagi Iran Amerika Serikat ini benar-benar menyimpang dari MOU yang sudah ditandatanganinya sendiri pada tanggal 18 Juni silam. Dan ini untuk kesekian kalinya mengingatkan masyarakat Iran bahwa
Amerika Serikat itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Kalau bicara pasti bohong, pasti bohong. Kalau terikat dalam perjanjian, mereka itu akan ingkar. Dan kalau sudah sama-sama menapaki semua items, dia itu akan menggunting dalam lipatan. Dan ini sudah persis seperti yang diingatkan oleh masyarakat Iran bahwa Israel akan menjadi duri dalam daging. Dan untuk itu saya perhatikan, ya krisis akan semakin kuat. Dan untuk itu, ya negara-negara di Timur Tengah harus jelas kemana mereka akan berada. Apakah mereka menghidupkan perjanjian rahasia yang mereka punyai dengan Amerika Serikat, atau mereka diam-diam membiarkan Iran menyerang Israel, karena sebuah Israel yang semakin kuat akan membahayakan negara-negara Arab itu sendiri. Target Israel selanjutnya adalah Turki dan Mesir untuk masuk ke dalam Greater Israel atau Israel Raya, dan mereka sudah sama-sama melihat bahwa Lebanon sekarang sudah semakin dekat ke pangkuan Israel. Dan untuk itu ke depannya saya perhatikan krisis akan semakin luas, dan kalaupun Indonesia ingin masuk, ya tentunya kita hanya bisa mengandalkan dukungan dari OKI, GNB, dan juga banyaknya resolusi yang dihasilkan untuk meminta Indonesia berkinerja dengan beberapa negara di Timur Tengah tersebut. Dan saya pikir ini adalah saat yang tepat bagi Indonesia untuk masuk guna mencegah meluasnya perang ini menjadi perang regional. Demikian. Kalau saat ini, saya beralih ke Mas Wiba ya, kalau saat ini tadi Pak Reza bilang Indonesia sudah tepat untuk masuk begitu. Saya ingin menggeser ini ke sudut pandang global South, terutama termasuk Indonesia sendiri. Apakah konflik ini seharusnya diposisikan terutama sebagai isu-isu normatif dalam artian mengacu kepada hukum internasional, atau isu kepentingan ekonomi? Di situ ada energi, ada perdagangan, atau sebenarnya justru peluang untuk meningkatkan profil diplomasi negara-negara global South saja? Mas Wiba masih mute audionya? Ya, jadi prinsip pertama itu negara Global South itu adalah negara yang kaya akan kekuatan potensial, tetapi kalah dalam hal kekuatan real. Makanya 80% wilayah, 80% populasi dunia itu ada di Global South, ya. Tetapi Global South itu hanya 20% GDP dunia. Nah, teritorinya juga gitu ya, 80% teritori dunia itu ada di Global South. Ya. Penduduknya juga sekitar segitu ya. Negaranya juga 144 negara di Global South, 66 negara sekitar segitu di Global North gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah Global North, Global South, saya akan jawab begini. Indonesia itu negara di Global South ya. Dan Indonesia itu paling besar secara kekuatan potensial di ASEAN. Sementara Singapura walaupun secara fisik geografis ada di Global South, tetapi Singapura itu adalah bagian dari Global North. Jadi Singapura adalah negara terbesar dalam hal kekuatan real, kekuatan ideologi, politik, ekonomi, teknologi, sosial, ya, dan militer, ya. Itu di Global North dia paling kuat, gitu. Ya, dalam di kekuatan real, ya. Saya bicara kekuatan real. Nah, berarti kalau ya Indonesia kuat dan bisa memainkan peran diplomasi dengan benar, Singapura juga. Berarti Indonesia dan Singapura bisa memainkan kartu menjadi bridge builder yang baik untuk kasus Timur Tengah ini, ya, melalui ASEAN. Saya mau garis bawahi itu, melalui ASEAN. Apalagi sekarang ASEAN itu grade-nya sudah naik menjadi ASEAN Headquarters. Dan kita juga sudah punya duta besar di ASEAN yang bermarkas di Jakarta. Amerika juga punya duta besar, Uni Eropa juga punya duta besar di ASEAN. Nah, jadi kita harus mainnya lewat ASEAN. Dan yang memegang peran kunci itu harusnya Indonesia dan Singapura, ya. Itu tesis saya, ya. Nah, yang berikutnya, yang menjadi interest kita dari bagian Global South, ya, walaupun kita mendukung Palestina, walaupun kita mau ada two state solution, kita adalah negara yang sedang menghadapi strategic challenge bagaimana mentransformasi kekuatan potensial kita menjadi kekuatan real, kan? Itu poinnya. Kalau ngelihatnya dari situ. Nah, jadi itulah yang sekarang terjadi di Timur Tengah, di mana ada pergeseran orientasi interest di negara-negara Arab Islam, ya, Arab Sunni Islam, di mana mereka tetap mendukung Palestina untuk berdiri dalam konsep two-state solution, tetapi mereka tidak menjadikan fundamental interest untuk membangun diplomasi dengan Israel. Makanya ada poros Abraham Accord, di mana ada Sudan, ada Maroko, ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain yang sudah merestorasi hubungan dengan Israel.
Apakah mereka tidak mendukung two-state solution? Mereka mendukung two-state solution. Tapi mereka tidak menjadikan itu batu sandungan untuk merestorasi hubungan dengan Israel. Nah, sekarang saya mau membahas mengenai definisi Greater Israel ya. Nah, Greater Israel itu adalah konsep teologis, konsep ideologis yang diambil dari Taurat mereka tuh. Dari kitab Kejadian ayat 15 ayat 18. Di mana Tuhan itu berjanji kepada mereka berdasarkan Taurat mereka. Wilayah Israel itu nantinya akan seluas sampai daerah Jordan, sebagian daerah Arab Saudi, dan wilayah Libanon. Kapan itu terjadinya? Terjadinya pada saat Mesiasnya sudah turun tuh. Akhirnya bicara eskatologi. Pada saat sudah akhir zaman. Atau kalau orang Kristen bilang Kristus, kalau orang Islam bilangnya Al-Masih, Isa Al-Masih gitu. Nah, tapi kan itu bicara eskatologis. Konsep teologis, ideologis sama seperti kalau kita mempunyai aspirasi luas Indonesia harus sebesar ASEAN gitu. Itulah wilayah Nusantara. Nah, jadi cara pandang ini juga diyakini oleh orang Israel dibuat bahwa Iran mempunyai konsep Greater Iran. Artinya apa? Artinya Iran mau merestorasi wilayah kekuasaannya seperti era kekuasaan Cyrus the Great di abad 7 sebelum Masehi gitu. Nah, ini kan nggak ada habisnya kalau diskusi begitu. Iya. Nah, itu diskusi eskatologis, ideologis, nanti terjadinya. Nah, sekarang dalam konteks negara saat ini, Westphalian System, di mana dunia masih dunia seperti ini, ada kematian, ya kan begitu kan? Dan dunia yang belum akhir zaman, ya kita bicara geopolitik, gitu. Nah, di mana bagaimana sekarang di dalam jam kita ini, selagi kita masih hidup ini, kita bisa membawa perdamaian. Itulah destiny-nya Indonesia. Dan Indonesia kalaupun mau bermain, ya tadi dibilang Pak Reza, itu udah benar tuh bermain dengan pintar, tapi tidak boleh melupakan ASEAN. Dan Indonesia adalah negara terbesar secara kekuatan potensial di ASEAN. Singapura terkuat di ASEAN secara kekuatan real. Jadi kalau Singapura dan Indonesia kuat dan bisa kompatibel dalam memainkan kartu ini, ya ini akan berperan cukup signifikan. Ini tesis saya. Jadi apa saran Anda, Mas Wiba? Apa saran Anda untuk diplomasi Indonesia? Indonesia harus mainkan ecodistant diplomasi melalui ASEAN, harus menjadi honest broker yang dipercaya, harus menjadi bridge builder, fasilitator diplomatik, dan juga harus bisa menjadi middle power yang masuk ke dalam pengambilan keputusan mempengaruhi langsung dari negara-negara berkonflik. Ya, dalam hal ini bukan hanya Amerika, melainkan juga kekuatan-kekuatan di balik Iran, yaitu Rusia dan Cina. Dan juga bisa masuk ke pengambilan keputusan di Israel. Itu harus begitu menurut saya. Dan yang sudah dilakukan saat ini, apakah menurut Anda sudah mengarah ke sana? Nah, kalau yang dilakukan, secara visi mungkin iya, secara kemampuan. Tapi kalau secara agency, how-nya belum. Karena boleh saja aktor itu, presiden, Perdana Menteri, ya, kita negara itu mau melakukan ini itu boleh. Ya. Tetapi itu baru aktor yang mempunyai visi. Untuk bisa menjalankan itu dibutuhkan agensi. Agensi adalah kemampuan. Salah satunya adalah bagaimana cara melakukannya, bagaimana strateginya, bagaimana Kementerian Luar Negerinya, bagaimana pemimpin di dalam institusi yang menjalani itu, bagaimana mekanismenya, bagaimana kita disiplin dalam menjalankan diplomasi, bagaimana kita mendapatkan public trust dari rakyat kita sendiri, bagaimana kita didukung oleh rakyat kita untuk menjalankan apapun yang kita anggap benar, presiden anggap benar, untuk memainkan kartu kita di luar negeri. Nah, karena diplomasi itu bukan hanya bicara menaruh wakil kita di sana menjadi ceremonial agent, ya, tetapi bagaimana kita mempengaruhi, kalau bisa, bukan hanya men-shaping, mempengaruhi pengambilan keputusan di negara lain untuk kepentingan kita, itu poinnya. Oke. Dan kita harus lakukan karena kita adalah negara non-aliansi, kita lakukan bersama ASEAN. Itu saran saya. Ya. Terakhir saya ingin ke Selat Hormuz, Mas Wiba, jika Selat Hormuz terus diblokade oleh Iran, apa dampak keamanan maritim global yang akan sangat mungkin lebih dirasakan saat ini? Ya pasti kalau sampai ada hal-hal yang serius terjadi di Selat Hormuz, itu sudah pasti akan diikuti oleh eskalasi. Ya. Eskalasi pengerahan kekuatan militer oleh Amerika, ya, dan akan diikuti lagi, dibalas lagi oleh Iran. Dan itu nanti bisa berujung kepada salah satu serangan kepada salah satu pusat energinya Iran. Ya, dan ini bisa menjadi eskalatif dan itu bisa membuat upaya diplomasi itu yang tadinya diplomasi dengan kekerasan gitu ya, itu ruang diplomasi semakin sempit. Dan itu pasti impact-nya ke stabilitas supply energi dan juga harga energi akan mempengaruhi ekonomi dan ekonomi global. Dan kalau ekonomi global terpengaruhi, ya ini kan tidak baik buat Indonesia gitu. Kalau ekonomi global itu membaik,
karena saluran supply energi di Hormuz itu tidak terhambat, itu baik juga buat Indonesia kan. Itu poinnya tuh. Jadi Indonesia menghadapi tantangan dari dalam dan juga kondisi unprecedented di dalam kondisi yang belum pernah terjadi di tingkat dunia saat ini, di tingkat global gitu. Dan bukan bagi Indonesia saja gitu, tapi juga bagi negara-negara kawasan lainnya. Apalagi Indonesia berkepentingan bahwa keamanan maritim itu stable, keamanan maritim itu terkontrol gitu. Walaupun tidak bisa menghilangkan ancaman sampai zero level, tetapi terkontrol karena kita negara maritim dan kita adalah 9 dari 8 choke point setelah Selat Hormuz yang sudah sangat dekat lokasinya. Kalau sampai ada apa-apa di Selat Hormuz, pasti langsung merembet itu ke Selat Malaka. Konflik bisa berpindah ke Indo-Pasifik. Sementara ada 5 hotspot di dunia ini, Mbak, yang bisa memunculkan perang dunia. Yang pertama adalah Semenanjung Korea, yang kedua adalah Laut Cina Selatan, yang ketiga adalah Taiwan, yang keempat adalah Timur Tengah, yang kelima adalah konflik di Eropa yang melibatkan Rusia, dalam hal ini Ukraina. Ya. Nah, jika 5 itu ya tidak bisa terkontrol baik, ya itu resiko buat semuanya gitu. Dan sebenarnya kalau Timur Tengah ini lebih baik kondisinya karena Hormuz itu tidak tertutup, itu sudah sangat menolong, Mbak. Tapi kalau Hormuznya itu tertutup, ini adalah ancaman serius kepada core national interest superpower gitu, superpower manapun ya, dalam hal ini Amerika, walaupun kita boleh aja tidak setuju sama Amerika ya, tapi kan great superpowernya mereka, dan sekarang mereka sedang melawan Cina kan, karena rising power nomor 2, kekuatan ekonomi nomor 2 terbesar di dunia adalah Cina, jadi rising power adalah Cina. Mas Wiba, singkat saja terkait choke point tadi, apakah memang titik-titik perairan itu dibiarkan menjadi perairan internasional dan tidak dikelola atau tidak diakui kedaulatan oleh negara masing-masing? Kita bicara Selat Malaka, kita bicara Selat Taiwan, Hormuz saat ini yang kita bicarakan. Apakah memang seharusnya dilepas saja menjadi perairan internasional? Singkat saja boleh, Mas Wiba? Nah kan berdasarkan UNCLOS kan ada 3 bagian wilayah air kan. Yang pertama adalah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan juga ada laut bebas. Yang namanya choke point itu kan beririsan dengan laut teritorial dan CTE dari negara-negara di situ kan. Jadi itu nggak bisa laut bebas. Dan berarti harus dirubah UNCLOS-nya. Harus ada perubahan fundamental, nggak bisa. Jadi di sini tetap ada yang namanya logika realis dan juga logika liberalis yang mengedepankan norma dan hukum. Jadi antara kekuatan militer dan kekuatan norma dan hukum itu harus kompatibel gitu. Kekuatan realis, kekuatan liberalis, dan juga kekuatan konstruktivis. Artinya saling pengertian, kompatibilitas geopolitik itu penting sekarang antara Amerika, Israel, dan Iran. Selagi itu belum tercapai, kita akan terus melihat konflik ini mungkin sampai akhir zaman gitu. Ya itu ekstrimnya lah ya. Ya, baik. Terakhir saya ke Pak Reza, terkait Selat Hormuz, ada yang mengatakan begini Pak Reza, sebaiknya ini sebuah moderate demand begitu ya, Hormuz ini sebaiknya dikelola oleh Iran dan Oman, dan jangan sampai Amerika Serikat masuk di situ. Tanggapan Anda, Pak? Iran selalu mengatakan kami dengan Oman sudah sampai kepada sebuah memorandum of understanding, dan memorandum of understanding itu benar-benar dibuat untuk mengelola Hormuz, dan memang Iran sangat keras kalau bicara Hormuz. Tidak ada suatu negara manapun yang bisa diajak yang bisa mengomentari, dan untuk itu memang tepat sekali Hormuz itu memang sangat sempit, dan itu memang 12 mil kiri kanannya itu, di situ ada wilayah Iran, di situ ada wilayah Oman, dan kita harus sadar bahwa kalaupun dunia berbicara soal innocent passage atau free passage, itu mau tidak mau akan bersenggolan dengan wilayah laut yang merupakan teritorial Iran, dan untuk itu memang kawasan Hormuz ini harus benar-benar dikaji ulang bagaimana ditafsirkan oleh hukum internasional, dalam hal ini adalah United Nations Convention on the Law of the Sea dan juga International Maritime Organization. Kemudian di Hormuz bagian luar yang ada wilayah-wilayah banyak sekali pihak terlibat, itu benar-benar merupakan intellectual exercise. Teori-teori sedang diuji kesaktian mereka. Liberalism bisa, realism bisa, konstruktivism bisa, dan globalism bisa, karena perusahaan-perusahaan besar juga bermain, dan mereka ingin mengendalikan negara-negara lemah untuk sesuai dengan ide-ide besar dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. Jadi hal inilah yang sedang membingungkan dunia sekarang, bagaimana mengelolanya. Kalau untuk Iran, jangan ada pihak yang mengelola Hormuz, itu adalah urusan saya, dan untuk itu pihak luar
Anda semua minggir, dan tentunya tanggapan pandangan Iran ini adalah sangat keras, dan tentunya untuk itu diperlukan kerjasama agar kapal-kapal yang keluar di Hormuz tersebut dapat berlayar dengan aman menuju tujuan mereka, dan kalau bottom line ini bisa dipelihara, maka negara-negara lain akan happy karena stok energi akan tetap terjaga. Demikian. Menjawab tema dialog kita hari ini, Pak Reza, singkat saja, Amerika Serikat Iran kembali rusuh, asa damai runtuh. Apakah Anda masih mempunyai rasa optimisme bahwa apa yang disebut limited war itu akan berhenti atau selamanya akan sebagai limited war? Amerika Serikat ingin mendapat kemenangan psikologis menjelang 4 Juli, itu adalah 250 tahun kemerdekaan dia. Dan sekarang dia sudah sudah memiliki amunisi banyak, mengatakan sudah ada perjanjian trilateral saya, Israel dan juga Lebanon pertama, dan kemudian basis-basis militer Iran sudah bisa saya kalahkan, dan dia sedang mencari bukti agar bahwa Iran itu benar-benar terlihat oleh dunia sebagai benar-benar runtuh, persis seperti sasaran Amerika Serikat sebelum tanggal 28 Februari lalu. Jadi untuk itu permainan diplomasi publik akan berjalan terus saat ini, kemudian limited war juga akan berjalan terus sampai 4 Juli tahun ini. Demikian. Baik, mengingat dukungan publik kepada Presiden Trump dalam melancarkan aksi-aksinya di Iran juga semakin tidak mendapatkan respons, begitu, semakin mendapatkan dukungan dari publik Amerika Serikat. Kita berharap setelah 4 Juli nanti akan ada perubahan eskalasi yang terjadi di Iran. Mas Wiba dan Pak Reza, terima kasih atas perjumpaan kita hari ini melalui Zoom di NTV Prime Dialog. Sehat-sehat selalu, Mas Wiba dan Pak Reza. Pemirsa, konflik akhir Juni ini mengingatkan kita semua tentang perdamaian global yang memerlukan komitmen nyata, bukan sekadar tanda tangan di atas kertas kesepakatan. Indonesia harus bersiap menjaga ketahanan nasionalnya dari dampak yang ditimbulkan. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.